wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian, apa kabarnya hari ini? Baik. Semuanya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Siapa biasanya memimpin doa? Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya, tadi sudah di absen ya? Pelajaran yang pertama tadi ya? Nah, terus kita sekarang melanjutkan pelajaran yang kedua. Jadi tidak usah mengabsen kalian karena tadi sudah di absen. Tadi pagi sudah sarapan semuanya? Ada yang puasa? Selanjutnya langsung saja ke pembahasan. Kemarin ada PR apa enggak? PR. Berarti langsung ke pembahasan. Ini yang pertama, ini materinya pengertian ruang dan interaksi ruang. Gini saya ya, kemarin belum ada tugas karena ini masih pertemuan pertama saya ya. Nah, terus saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian ruang. Pengertian ruang adalah suatu tempat pada permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh setiap makhluk hidup untuk sebuah tempat tinggal. Ini sudah lihat saya ya. Di sini dijelaskan bahwa di dalam ruang tersebut terdapat berbagai hal, yakni seperti perairan baik yang berada di atas permukaan bumi, sungai, laut, danau, dan lain-lain maupun di bawah permukaan bumi. Di atas permukaan bumi ini tidak hanya udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah juga memengaruhi. Jadi di sini ini ada gambarnya, yaitu di mana ini sayang? Di pasar. Jadi interaksi antar ruang itu sebagai bisa kamu lihat di gambar tersebut. Yang selanjutnya interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah ruang-ruang berdasarkan potensi dan permasalahannya serta keterkaitannya suatu ruang dengan ruang-ruang yang ada di sekitarnya. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini interaksi antar ruang. Seorang petani, apa ini? Apa? Membawa padi yang sudah dipanen. Nah, terus ini ada gambarnya apa lagi nih? Interaksi antar ruang di pasar. Di pasar itu ngapain ini? Berbelanja, ada yang jual beli ya, ada yang menjual dan ada yang membeli. Ya, ini. Terus ini juga apa ini? Pasar juga. Terus ini ada yang mengangkut ya saya ya. Nah, jadinya barang-barangnya itu mungkin membelinya dari mungkin petani, dari pasar lain seperti itu saya ya. Terus selanjutnya ya, terdapat beberapa bentuk interaksi, yaitu macam-macam bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama adalah mobilitas penduduk, yang kedua komunikasi, yang ketiga transportasi. Nah, di sini mobilitas penduduk, bentuk interaksi antar ruang mobilitas penduduk adalah suatu interaksi
interaksi dalam bentuk pergerakan atau juga perpindahan manusia. Seperti ini. Nah, ini bisa kalian lihat. Saya ya. Nah, kalau mau pergi kemana-mana pasti menggunakan alat Transportasi. Terus di sini juga dijelaskan bentuk interaksi ruang yang pertama yaitu mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Contohnya emigrasi, urbanisasi, imigrasi, transmigrasi secara serta berjalan penduduk antar wilayah atau bekerja di wisata. Misalkan kita mau ke pasar, mau kerja, pasti menggunakan alat transportasi. Karena juga ada sepeda, ada mobil, terus ada kereta api, ada pesawat, seperti itu namanya alat transportasi. Mobilitas penduduk tadi. Yang kedua, komunikasi. Bentuk interaksi yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi yaitu suatu interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi. Pengiriman informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya membaca berita, melihat tayangan televisi, terus di internet, koran, majalah, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi dengan komunikasi yang saya sebutkan tadi, di sini juga ada gambarnya. Ini ya. Komunikasi langsung saya ya. Apa ini? Gambar apa ini? Apa ini nih? Berdiskusi. Berkomunikasi atau berdiskusi. Ya. Terus yang ketiga yaitu transportasi. Transportasi adalah bentuk interaksi yang terakhir adalah transportasi yaitu suatu interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Contohnya pengangkutan barang, perdagangan dan lain-lain. Nah, di sini ada mobil saya. Ini mobil pengangkutan barang. Barang apa ini? Sayur-sayuran. Jadi di sini ada alat transportasi yang mengangkut sayuran biasa. Contohnya ini. Juga yang diangkut itu bukan sayuran saja saya ya. Yang lain-lain juga banyak. Contohnya apa saja? Terus? Barang apa saja? Contohnya? Sembako selain sayur-sayuran. Seperti itu. Yang selanjutnya, next. Di sini syarat-syarat terjadinya interaksi antar ruang. Yang selanjutnya yaitu ya. Nomor 1, saling melengkapi. Yang nomor 2, kesempatan antara. Yang nomor 3, kemudahan transfer. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama tadi saling melengkapi ya. Saling melengkapi yang terjadi apabila ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Saling melengkapi artinya dua lokasi yang menghasilkan komoditas berbeda. Kemudian saling melengkapi kekurangan masing-masing. Misalnya ada dua wilayah, ya, ada dua wilayah yaitu wilayah A dan B. Wilayah B dan A seperti ini ya saya. Wilayah A dan B, terus B dan A seperti ini ya. Nah, terus merupakan penghasilan sayuran sehingga memiliki kelebihan sayuran. Namun wilayah ini kekurangan ikan. Sementara wilayah B adalah penghasil ikan sehingga memiliki kelebihan ikan. Namun wilayah tersebut membutuhkan sayuran. Berdasarkan dari kondisi tersebut mendorong terjadinya interaksi antara kedua wilayah karena terjalin saling melengkapi. Jadi wilayah sayuran ini juga membutuhkan surplus ikan. Ya sayang. Ya ini yang wilayah A ini sama-sama sayuran. Yang wilayah B juga sama-sama sayuran. Yang wilayah C juga sama-sama sayuran. Tapi wilayah A dan B ini lebih jauh dibandingkan dengan wilayah yang C. Jadinya mungkin seseorang pas
irit juga jauh. Tapi yang C jalannya mudah terus dekat. Jadinya pasti langsung apa? Ini langsung membeli di wilayah yang terdekat. Biasanya ya ini pasti ada yang membeli, tapi lebih banyak yang ini karena lebih dekat dan lebih mudah, terus menghasilkan ekonominya juga lebih banyak. Terus selanjutnya ini keterangannya. Ini yang panah yang apa itu jelas ini dilihat yang sangat ramai penjualnya ya. Tapi yang titik-titiknya ini seperti titik-titik ini berarti tidak banyak seorang pembeli. Tadi melengkapi ya. Sekarang yang kedua, kesempatan antara. Yang kedua ya, silakan dibaca, diperhatikan dulu. Nanti boleh tanya kalau kita sudah selesai menjelaskan semuanya. Yang kedua yaitu kesempatan antara. Kesempatan antara adalah suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Apabila seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Kesempatan antara artinya suatu lokasi yang menawarkan jarak akses lebih dekat sebagai tempat asal maupun tujuan, dan kondisi berbagai hubungan interaksi yang dulunya kuat dapat menjadi melemah. Tadi sudah jelaskan ya, dengan biaya yang seperti tadi. Jadinya yang keterangan ini kan tadi sudah saya jelaskan, ini interaksi yang kuat, ini yang interaksi yang tidak yang lemah. Jadi kalian bisa memperhatikan antara lokasi dan tempat, membandingkan lokasinya di sana itu seperti apa sih, jalannya sulit apa gimana ya, seperti itu. Kalau jalannya mudah mungkin agak jauh sedikit, pasti milih yang mudah, seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu kemudahan transfer. Kemudahan transfer artinya suatu lokasi yang memberikan kemudahan dalam pengiriman barang karena ketersediaan infrastruktur yang baik. Infrastruktur jalan yang rusak dan sulit dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi keuangan meskipun jarak wilayah tersebut berdekatan. Jarak wilayah A ke C dekat, namun kondisi jalan ke wilayah tersebut rusak. Adapun jarak antara wilayah A dan B jauh, namun kondisi jalannya lebih baik. Berdasarkan dari kondisi tersebut, wilayah A akan lebih memilih membeli ke wilayah B karena lokasi tersebut menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik. Nah, tadi sudah tak jelaskan semuanya. Mestinya walaupun jauh tapi jalannya mudah, pasti apa? Pasti akan lebih, interaksinya lebih kuat. Ya, terus sekarang kan sudah tak jelaskan semuanya. Ya, sekarang tinggal inti-intinya saja. Adakah yang kalian ingat? Yang pertama, Bu. Nah, yang pertama, nah, di sini kalian harus apa? Yang saya jelaskan tadi harus disimpulkan. Kesimpulannya apa sih yang dijelaskan Bu Ita semuanya tadi apa? Gitu ya. Nanti saya kasih pertanyaan, saya kasih ulangan, ya. Karena sudah apa? Sudah tak jelaskan. Jadinya nanti buat PR juga ada, terus tugas tersendiri juga ada. Terus sekarang silakan ditulis tugasnya.
Tadi sudah tak jelaskan semuanya, pasti kalian dengan tidak melihat buku pasti sudah paham. Yang sedikit-sedikit melihat buku tidak apa-apa. Yang penting bisa memahami materi yang disampaikan oleh kita tadi ya. Ayo nomor 1, langsung jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar. Coba ditulis seperti itu. Yang pertama, sudah ya? Yang pertama, terangkan pengertian interaksi antar ruang. Ayo Mbak, menulisnya menghadap ke mana? Terangkan pengertian interaksi antar ruang. Sudah ya? Dilanjutkan pertanyaan yang kedua. Sebutkan bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Ya. Nomor 3. Apakah yang dimaksud regional komplementari? Dan 4. Terangkan pengertian mobilitas penduduk. Yang kelima, udah ya? Yang kelima, sebutkan beberapa kondisi saling bergantung yang diperoleh untuk terjadinya interaksi keruangan. Silakan dikerjakan ya, terus habis itu nanti kalau sudah selesai mengerjakan silakan dikumpulkan ya. Nah, terus yang ini tugasnya bukan ini saja loh ya. Ya, ini kan dikerjakan di sini. Terus nanti kalau sudah selesai mengerjakan, langsung saya beri tugas. Dengarkan, saya beri tugas untuk merangkum apa yang Bu Ita jelaskan di materi tersebut dari awal sampai yang terakhir. Itu menurut pemikiran kalian masing-masing, bukan di kalimat-kalimat atau di buku, bukan. Pokoknya sampean yang yang kalian cerna, yang kalian pahami itu apa saja, coba nanti ditulis terus dikumpulkan ke hari yang selanjutnya. Ke jadwal yang selanjutnya. Terus sudah ya? Terus ini tadi kan sudah mengerjakan. Sudah mengerjakan, tadi dikumpulkan semuanya bukunya. Oke, sudah duduk yang manis semuanya. Nanti tak nilai nanti, ya? Oke. Ayo duduk yang manis selanjutnya. Sekarang untuk tugas kelompok. Untuk tugas kelompok, kerjakan tugas bersama kelompok kalian. Coba lakukan observasi di pasar atau salah satu minimarket di daerah kalian. Temukan salah satu produk yang berasal dari luar daerah kalian, misalnya makanan. Terus kemudian diskusikan bersama teman-temanmu mengapa produk tersebut dapat sampai di daerah kalian. Terus bagaimana konsumen bisa mengenal produk tersebut. Terus tulis hasil kalian pada lembar kertas, kemudian lakukan presentasi di depan kelas untuk pertemuan yang selanjutnya. Terus selanjutnya, ini mungkin begini saya.
karena sekarang kan masa pandemi. Masa pandemi kita tidak bisa bertatap muka full. Jadinya mungkin yang biasanya 45 menit itu menjadi 20 menit. Karena apa? Sekarang masa pandemi. Jadi tidak boleh untuk berkumpul lama-lama di sekolah. Jadinya tugas-tugas yang kita berikan tadi semuanya harus dikerjakan dan dikumpulkan untuk jam yang selanjutnya. Ya saya ya. Terus jangan lupa pesan kita yang pertama, jangan lupa nomor 1 tetap semangat belajar, ya. Tetap semangat belajar untuk menggapai cita-cita kalian. Semuanya punya cita-cita kan? Cita-cita semuanya harus rajin belajar karena cita-cita akan tercapai bila kalian rajin belajar. Terus jangan lupa tetap menjaga kesehatan, ya. Apa saja 3M? Menjaga jarak. Untuk selanjutnya nanti jangan lupa tugasnya. Terus saya akhiri dulu saya ya. Maaf apabila dalam menyampaikan materi atau mengajarkan kalian kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi